Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Misterius. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari Jakarta siang itu seperti biasa, terik menyengat, membuat kulit lengket oleh keringat dan debu jalanan. Mobil travel Nahwa yang kami tumpangi penuh sesak, tidak hanya dengan orang, tapi juga dengan kardus dan tas besar penumpang lain. Aku, ayah dan ibu duduk berderet di kursi belakang sopir, mencoba mencari kenyamanan di antara guncangan jalan dan bau AC yang bercampur aroma minyak angin. Kami berangkat dari rumah di Rawamangun sekitar pukul 12 siang. Tujuannya adalah rumah nenek di Ciamis, Jawa Barat. Sudah lebih dari setahun kami tidak ke sana, jadi rindu ini sudah menumpuk. Tapi perjalanan darat ke Ciamis bukan perkara gampang. Macet di Karawang, lalu berhenti 3 kali karena ada penumpang yang mabuk perjalanan, dan suatu kali karena ban bocor. Sopir travel pun seolah tidak punya target waktu, sering berhenti di warung pinggir jalan, entah untuk sekedar ngopi atau merokok. Menjelang maghrib, langit mulai menguning kemerahan, dan hawa di luar mulai terasa dingin. Mobil kami mulai masuk ke daerah perbukitan, melewati jalanan yang berliku, menurun naik seperti perosotan rusak. Saat itulah ayah bilang, ia ingin ke WC. Wajahnya kelihatan menahan sesuatu, dan jelas itu bukan perasaan nyaman. "Nggak bisa ditahan lagi?" tanya ibu dengan nada khawatir. "Udah nggak kuat, Ma. Suruh sopir berhenti kalau lihat warung atau musola." Akhirnya kami meminta sopir menepi di perkampungan yang kami lewati. Jalanannya sepi, hanya beberapa rumah berjajar jauh-jauh. Di tikungan perempatan kecil yang diapit pohon-pohon bambu dan ilalang tinggi, ada sebuah warung yang tampak hidup. Lampunya menyala remang dan papan kayu bertuliskan jual kue dan minuman. Dan sebuah bangku panjang reot di depannya. "Di situ saja," kata ayah buru-buru. Sopir menepi dan kami turun. Tidak ada suara lain selain serangga malam dan desir angin. Indra, aku sendiri, merasakan hawa aneh, seperti gerah yang menggigil. Tapi mungkin karena capek saja pikirku. Warung itu tampak tua, dinding kayunya gelap, seperti terbakar sebagian, tapi diperbaiki seadanya. Ada jendela kecil yang tertutup kain batik lusuh, dan pintunya terbuka sedikit. Dari dalam keluar seorang pria parubaya, pakaiannya lusuh dengan wajah yang datar dan mata yang tidak berkedip. Tatapannya langsung tertuju ke kami, membuat tengkuku sedikit dingin. "Ada WC, Bu?" tanya ayah sambil menunduk sedikit. Ibu itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil menunjuk ke belakang warung. Ayah pun buru-buru masuk ke arah yang ditunjuk. Sementara itu ibu menarik tanganku. "Beli minuman sama roti yuk, sekalian buat nenek juga." Aku mengangguk dan mengikuti ibu masuk ke dalam warung. Bau kayu tua dan debu menyambut kami. Tapi di rak-raknya memang ada beberapa kue, roti dalam plastik, dan minuman botol. Aku mengambil 2 bungkus kue dan 2 botol teh manis. Saat kami membayar, wanita itu masih menatap tanpa berbicara. Ia mengambil uang dari ibu dan memberikan kembaliannya tanpa sepatah kata pun. Tangannya dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Uang kembaliannya agak basah dan terasa lemas, seperti kertas yang sudah lama disimpan di tempat lembab. Tidak lama ayah keluar sambil menarik nafas lega. "Alhamdulillah, lega banget. Ayo, buru-buru ke mobil, maghrib udah mau masuk." Kami pamit walau tidak menjawab, dan kami masuk ke mobil. Sopir menyalakan mesin, dan kami kembali melaju. Aku menoleh ke belakang menatap warung itu untuk terakhir kalinya. Lampunya masih menyala, tapi aku merasa seperti melihat sesuatu di balik jendela. Bayangan lain yang berdiri diam di dalam hanya terlihat setengah wajah. Aku menggeleng. Mungkin cuma lelah. Kami melaju kembali ke arah rumah nenek.
Tidak menyangka bahwa satu persinggahan kecil itu akan menjadi awal dari malam-malam yang tidak bisa kami lupakan. Perjalanan dari warung remang itu ke rumah nenek hanya sekitar 30 menit lagi. Tapi suasananya berubah drastis. Jalanan yang kami lewati lebih gelap. Tanpa penerangan jalan, hanya lampu depan mobil travel yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Aku menyender ke bahu ibu sambil memandangi plastik kresek di pangkuanku. Isinya 2 bungkus roti sobek dan 2 kue cucur dan 2 botol teh manis. Tapi entah kenapa sejak keluar dari warung itu hatiku terasa gelisah. Seperti ada yang ikut naik ke mobil bersama kami. Aku tidak berani cerita ke ibu, takut dibilang mengada-ngada. Sampai akhirnya mobil berbelok masuk ke jalan desa, melewati persawahan dan beberapa rumah panggung tua. Rumah nenek berada di bagian agak dalam kampung. Dekat musola kecil dan kebun singkong, kami tiba hampir pukul 8 malam. Suasana kampung sudah sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok bersaut-sautan dari sawah. Nenek keluar menyambut kami dengan senyum lelah tapi hangat. Wajahnya terlihat senang sekali melihat kami. "Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, macet ya?" tanya beliau sambil memeluk ibu. "Iya, tadi juga sempat mampir warung. Ayah mau ke WC," jawab ibu sambil membawa tas masuk ke dalam rumah. Aku ikut masuk, membawa plastik berisi cemilan. Ruangan rumah nenek sangat sederhana. Ada lampu bohlam kuning redup, tikar pandan, dan bau kayu tua yang khas. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Kami tidak banyak cerita malam itu. Badan semua sudah lelah. Setelah makan malam seadanya dan sholat, kami langsung tidur. Aku tidur di ruang tengah bersama ibu, sementara ayah tidur di kamar yang biasa dipakai tamu. Tapi malam itu aku tidak bisa langsung tidur. Entah jam berapa aku terbangun oleh suara pelan, seperti plastik yang bergesekan. Aku membuka mata dan melihat kresek hitam berisi cemilan dari warung tadi masih di pojok ruangan. Suaranya seperti ada yang sedang mengaduk isinya dari dalam. Aku memincingkan mata, gelap, tapi mataku cukup terbiasa dengan cahaya lampu yang samar. Kresek-kresek. Suara itu jelas datang dari plastik itu. Aku memberanikan diri bangun perlahan dan mendekat. Tapi saat aku hampir sampai, suara itu berhenti, hening, tapi plastik itu tampak bergoyang sedikit, seperti habis digerakkan. Aku tidak berani membuka isinya malam itu. Aku kembali ke tikar mencoba tidur lagi, meski jantung masih berdetak cepat. Esok paginya saat matahari baru naik dan ayam kampung berkokok bersaut-sautan, barulah suasana jadi sedikit lebih tenang. Ibu bangun lebih dulu dan mulai menyiapkan sarapan bersama nenek. Ayah menyusul, masih menguap besar. Aku duduk di ruang tamu dan membuka isi kresek yang semalam membuatku tidak bisa tidur. Dan di saat itulah, aku sadar sesuatu yang tidak beres. Kue cucur yang kami beli semalam gosong, bukan gosong karena terlalu matang, tapi seperti habis terbakar. Roti sobeknya juga keras, seperti arang, warnanya hitam, dan aromanya bukan lagi aroma manis, tapi bau hangus seperti kertas terbakar. Aku memanggil ibu dengan panik. Ia datang dan memeriksa plastik itu, matanya langsung membesar. "Loh, kok bisa begini? Tadi malam masih bagus." Nenek ikut datang dan melihat. "Kalian beli di mana?" tanyanya pelan, tapi nadanya seperti menyimpan sesuatu. "Warung di perempatan sebelum masuk kampung. Ada warung tua tapi masih buka. Orangnya diam aja," jawab ibu. Aku lihat wajah nenek langsung berubah. Wajahnya yang biasanya tenang kini pucat. "Warung di perempatan?" Kami mengangguk. "Loh, itu warung udah kebakar sebulan lalu, Neng," ucap nenek sambil bergetar. "Pemiliknya satu keluarga mati terkurung di dalam waktu dirampok. Sampai sekarang belum ada yang bangun lagi di situ. Lahan itu kosong dan gelap." Rasanya dunia runtuh. Uang kembalian, plastik kue, semua mulai terasa menjijikan. Ibu membuka dompet dan mengambil uang kembalian dari warung semalam. Dan kami semua terdiam. Uang itu lusuh, sobek, seperti sudah dikubur lama di tanah. Salah satunya bahkan berlubang di tengah, seperti bekas terbakar. Aku mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena mulai percaya. Semalam kami tidak membeli dari manusia. Kami mungkin telah singgah ke warung milik arwah. Pagi itu udara di Ciamis sejuk sekali. Embun masih menggantung di ujung daun singkong di belakang rumah nenek. Tapi suasana hati kami justru sebaliknya.
dingin dan tidak tenang. Kue gosong, uang hangus dan cerita nenek tentang kebakaran itu terus berputar di kepala kami. Ayah terlihat paling tidak percaya. Ia memeriksa kembali uang yang kami terima. Ia bahkan sempat membasahi salah satu lembar uang itu dengan air, berharap ada keanehan lain. Tapi uang itu hanya semakin sobek, seolah sudah sangat terapu karena lama terkubur. "Kita beneran mampir ke warung itu kan? Aku masih ingat jelas perempuan tua yang jaga, tatapannya dingin banget," ujar ibu pelan. Matanya kosong menatap plastik hitam yang masih tergeletak di sudut ruangan. Aku mengangguk pelan. Aku juga ingat. Bahkan kalau boleh jujur, aku ingat dengan sangat jelas wajah perempuan itu. Tatapan matanya waktu itu aneh, dingin, tapi bukan dingin biasa, seperti tatapan orang yang sudah tidak peduli hidup atau mati. Pandangannya menembus, tajam tanpa berkedip. Dan satu lagi yang membuatku makin takut, ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Waktu ayah minta izin ke WC, ia hanya mengangguk pelan. Waktu ibu bertanya harga cemilan, ia menunjuk papan harga tua yang tergantung miring. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya, senyuman tidak ada. Bahkan ekspresi wajah pun nyaris datar, seolah kami ini bukan manusia. Aku mendadak teringat sesuatu. "Bu, waktu di warung itu ada cermin tua kan di pojok dekat rak botol minuman?" Ibu mengangguk. "Iya, kenapa? Aku sempat ngelihat bayangan kita bertiga di situ. Tapi cuma kita bertiga, gak ada bayangan si penjaga warung." Ruangan mendadak senyap. Ibu mematung. Nenek menggenggam tasbihnya kuat-kuat dan ayah yang tadinya ragu mulai menunduk. "Jangan-jangan kita bukan cuma mampir ke tempat salah, tapi sudah nyelonong masuk ke dunia yang bukan untuk manusia," ucap ayah pelan. Kami semua tidak menjawab. Siang itu nenek mengajak ayah untuk melihat langsung lokasi bekas warung yang katanya terbakar. Aku ikut, meskipun masih takut. Kami berjalan menyusuri jalan besar, lalu berbelok ke jalan kecil yang sepi. Tidak sampai 15 menit kami tiba di perempatan jalan yang semalam kami lewati. Dan yang kami lihat membuat kaki kami lemas. Tidak ada warung di sana, hanya puing-puing hitam bekas terbakar. Bangunannya rata dengan tanah, dinding bata yang tersisa sudah lapuk. Di salah satu sudut terlihat papan tua berkarat, setengah tertutup semak liar. Di papan itu samar-samar masih terbaca tulisan, "Warung Mak Rompla." Ayah memejamkan mata. "Ini tempatnya persis. Kita duduk di bangku kayu sana, aku masih ingat." Nenek mengangguk. "Kejadian ini sudah heboh sebulan lalu. Katanya malam itu warung masih buka. Ada 3 perampok masuk bawa senjata. Mereka rampok, lalu bakar warungnya supaya nggak ketahuan. Tapi Mak Rompla dan 2 anaknya masih di dalam, nggak sempat keluar." Aku menunduk, perut terasa mual. Kami sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya kami datangi, dan yang lebih mengerikan, kami dilayani oleh seseorang atau sesuatu yang seharusnya sudah mati. Tapi kenapa mereka masih buka warung? Kenapa mereka masih menyambut pembeli? Malam itu aku sulit tidur, bahkan suara jangkrik pun terasa mencekam. Aku merasa diawasi, seolah dari luar rumah atau mungkin dari dekat plastik hitam itu. Ada yang menatap diam-diam. Sebelum tidur, ayah membakar semua isi kresek dan uang kembalian yang masih ada. Kami melakukannya diam-diam di halaman belakang, takut warga sekitar melihat dan bertanya. Api membakar cepat, tapi kue gosong itu butuh waktu lebih lama untuk jadi abu, seolah menolak dilepaskan dari dunia ini. Setelah itu kami masuk rumah, tapi jujur saja sejak malam itu kami tidak pernah benar-benar bisa tenang lagi di rumah nenek. Karena aku merasa si penjaga warung belum selesai dengan kami. Sejak malam itu rumah nenek tidak lagi terasa hangat. Ada hawa aneh yang mengendap di setiap sudut, seperti aroma kayu basah yang tidak pernah kering. Aku dan ibu mulai susah tidur. Bahkan ayah yang biasanya paling rasional kini terlihat lebih banyak diam dan sering melamun. Aku pun masih kepikiran tentang satu hal, cermin tua di warung itu. Bayangan yang tidak lengkap, sesuatu yang tidak semestinya bisa dipantulkan, tapi ada di hadapan kami malam itu. Pagi itu saat sarapan aku memberanikan diri bicara. "Nek, dulu waktu warung Mak Rompla masih ada, dia beneran suka diem aja. Maksudku, orangnya tertutup atau pendiam?" Nenek menoleh pelan lalu meletakkan sendok. "Mak Rompla itu cerewet, nak. Ramah,
Kalau ada orang lewat depan warungnya saja suka disapa, apalagi kalau yang beli di warungnya. Bisa diajak ngobrol lama, apalagi kalau sudah ngomongin anak-anaknya. Aku dan ibu saling berpandangan, jantungku berdegup makin keras. Loh, kenapa nanya begitu? Tanya nenek curiga. Ibu akhirnya buka suara. Karena kemarin orang yang jaga warung itu dingin banget, Nek. Gak senyum, gak ngomong sepatah kata pun, cuma ngangguk. Pandangannya pun kosong. Nenek bergumam lirih. Itu bukan Mak Rompla. Sunyi sesaat. Itu mungkin sisa dari dendamnya. Siangnya kami mengajak Pak Sulaiman, tetangga nenek yang juga ketua RT, untuk berbincang soal kejadian perampokan di warung Mak Rompla. Di beranda rumahnya yang sejuk dan bau menyan, ia menyajikan teh panas sambil pelan-pelan membuka cerita. Malam itu kejadiannya jam 2 subuh. Ada yang lihat api besar dari perempatan, warga ramai ke sana, tapi warung sudah hampir habis. Mak Rompla dan 2 anaknya nggak sempat diselamatkan. Katanya mereka dikurung di dalam kamar pas api mulai menyala. Aku menelan ludah. Tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya malam itu bagi mereka. Yang aneh, beberapa minggu setelah itu ada sopir truk yang bilang, lihat warung itu masih buka pas lewat malam. Padahal jelas-jelas udah rata terbakar, tapi waktu dia balik untuk mampir, warungnya udah nggak ada. Kami semua terdiam, dingin menjalar dari telapak kaki. Dari situlah warga mulai ngomong, Mak Rompla belum bisa pergi, mungkin masih ngelanjutin warungnya, mungkin masih nunggu keadilan. Malam itu aku kembali terbangun, tapi kali ini bukan karena mimpi buruk. Aku mendengar suara, seperti suara rak kaca yang digeser, samar tapi nyata. Aku bangun perlahan. Dari jendela kamar aku melihat ruang tamu, dan di sudutnya sesuatu membuatku nyaris menjerit. Cermin tua. Cermin itu tidak ada sebelumnya, tapi sekarang berdiri di dekat pintu depan, seolah memang milik rumah ini sejak awal. Dengan tangan gemetar aku menghampiri, dan benar, ini cermin yang sama seperti di warung itu. Bingkainya usang, kayunya retak, tapi permukaannya bersih, memantulkan jelas bayangan apapun di depannya. Aku melihat diriku sendiri. Lalu di belakangku samar sosok perempuan berkerudung, menunduk, berdiri diam. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Kembali menatap cermin, sosok itu hilang. Aku mundur, jantungku terasa ditarik ke bawah. Sudah cukup. Suara ayah tiba-tiba muncul dari belakang. Ia mendekat lalu berdiri di sampingku, wajahnya tegang. Kita harus bawa ini ke Kiai besok. Pagi itu ibu terlihat lemas, matanya sembab, wajahnya pucat. Sarapan pun tidak disentuh sama sekali. Saat ditanya, ibu hanya menggeleng, lalu akhirnya membuka suara dengan suara serak. Aku mimpi aneh semalam ya. Kami semua duduk mendengarkan. Ibu memejamkan mata sejenak, lalu mulai bercerita. Dalam mimpinya ibu berjalan di lorong gelap yang sempit, seperti gang di pasar tua. Dindingnya lembab. Bau gosong menyengat. Di ujung lorong ada warung yang sama. Tapi kali ini terlihat hangus. Atapnya bolong, rak-rak kue hitam legam, tapi ada satu sosok berdiri di dalam. Seorang perempuan tua, badannya terbakar sebagian, sebelah wajahnya hangus. Tapi sorot matanya tajam, tidak marah, tapi penuh luka, penuh penantian. Mak Rompla? Tanya ibu dalam mimpi. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk sebuah meja. Di atas meja itu ada 3 benda. 1 kaleng biskuit terbakar, seikat rambut panjang kosong, dan sebuah potongan tangan anak kecil, hitam, kering, menggenggam uang logam. Ibu nyaris muntah dalam mimpi itu, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu Mak Rompla berbicara, suaranya berat dan patah-patah. Mereka belum dihukum. Aku dan anak-anakku menunggu. Kalian sudah makan dari tanganku. Tolong. Kemudian Mak Rompla melangkah ke depan. Wajahnya semakin jelas. Ia mendekati ibu lalu menyentuh dada ibu sambil berkata, bilang ke lelaki itu, mereka 3 orang, yang 1 masih di sini. Dan mimpi itu pun terputus dengan suara ayam berkokok. Kami semua terpaku. Ruangan mendadak senyap, hanya terdengar suara detak jam dinding dan nyanyian jangkrik dari luar rumah. Ayah menggenggam cermin itu erat-erat. Ini udah gak bisa dibiarin. Kami lalu membawa cermin tersebut ke rumah Kiai Damin,
seorang tokoh agama sepuh di kampung sebelah. Lelaki tua dengan sorban lusuh dan mata tajam yang katanya pernah menolong warga dari gangguan pesugihan. Saat melihat cermin, Kiai Damin langsung berubah ekspresi. Wajahnya menegang. Ini bukan cermin biasa. Ini sudah jadi penyambung antara dunia mereka dan dunia kita, katanya sambil menuangkan air zam-zam ke dalam baskom kecil. Ia menutup matanya lalu mulai berdoa. Tangannya bergetar, bibirnya komat-kamit, lalu brak. Cermin itu jatuh dari meja, padahal tidak disentuh. Kiai membuka mata. Ada satu arwah yang terikat kuat di sini, tapi lebih dari itu, arwah ini sedang mencoba berkomunikasi. Dia tidak minta dibebaskan. Dia minta keadilan. Keesokan harinya Kiai Damin menyuruh kami datang kembali dengan membawa pakaian yang dikenakan saat di warung. Kiai Damin mengangguk pelan. Kalian sudah disambangi dan kalian dipilih. Mimpi ibumu bukan sekedar pesan, itu tugas. Tugas apa? Mengungkap siapa 3 orang yang merampok dan membakar warung Mak Romplas sebulan lalu. Dan menurut Kiai, satu dari mereka masih berada di kampung ini. Hari itu langit mendung, menggantung berat seperti menyimpan sesuatu. Kami berkumpul di ruang depan rumah nenek bersama Kiai Damin. Kertas putih dibentangkan di meja. Di atasnya tergambar peta sederhana kampung sekitar perempatan tempat warung Mak Rompla pernah berdiri. Kiai Damin menunjuk ke satu titik dengan telunjuknya yang gemetar. Disinilah arwah mereka paling kuat dan dari sini ada jejak. Ayah yang sejak awal bersikeras tidak percaya hal mistis, kini mulai terbuka. Ia bicara dengan nada tenang. Kalau benar ini bukan kebetulan, dan Mak Rompla ingin keadilan, berarti kita harus cari siapa pelaku sebenarnya. Pak RT akhirnya membuka informasi lama yang sempat beredar, tapi tidak pernah dibuktikan. Waktu kejadian, ada 3 orang yang dicurigai, tapi gak ada bukti. Polisi bilang itu kebakaran konsleting biasa, tapi warga tahu sebelum kebakaran, ada suara teriakan dan motor lewat tengah malam. Lalu Pak RT menyebut 3 nama. Dika, preman pasar dulu sering utang di warung Mak Rompla. Warno, sopir angkot tua, sering terlihat mencurigakan mondar-mandir di sekitar warung. Raga, tukang ojek malam, katanya punya dendam pribadi karena keluarganya pernah diusir Mak Rompla karena mabuk. Saat nama-nama itu disebut, cermin di ruang depan bergetar pelan, tanpa ada yang menyentuh, seolah mengiyakan. Kami saling berpandangan. Kiai Damin menarik nafas panjang. Dari 3 ini, 1 masih hidup, 2 sudah duluan dihukum. Ayah langsung menimpali. Kita cari satu-satu. Kita bisa mulai dari Warno. Kami menyusuri pasar lama tempat Pak Warno biasa mangkal. Tapi kiosnya sudah ditutup. Tetangga kios bilang Warno meninggal 2 minggu lalu. Jatuh dari tangga rumahnya sendiri malam hari, lehernya patah. Aneh, karena tidak ada saksi dan kondisi tangannya utuh. Banyak yang bilang itu karma. Nama pertama Warno sudah meninggal. Berikutnya kami menyusuri gang tempat Dika biasa nongkrong. Kata warga Dika ditemukan meninggal 3 hari setelah kebakaran. Tubuhnya terbakar ringan di bagian perut dan dada, katanya karena kecelakaan motor. Tapi wajahnya saat ditemukan menyeringai, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Nama kedua Dika meninggal juga. Yang tersisa hanya 1, Raga. Dan malam itu kami bertemu dengannya. Pulang dari pasar, mobil rental yang kami tumpangi mogok di tengah jalan. Lampu jalan redup, kabut mulai turun tipis-tipis. Ayah turun hendak mengecek mesin. Lalu dari arah seberang jalan muncul cahaya motor. Motor tua, suaranya berat. Pengendaranya mengenakan jaket kulit gelap dan helm hitam. Motor berhenti di samping mobil, ia membuka helmnya. Raga. Aku langsung mengenal wajah itu, wajah tirus bekas luka bakar kecil di pelipis kiri. Ia tersenyum tipis pada kami, tapi senyumnya seperti menyimpan sesuatu. Mobil mogok ya? Saya bantu dorong ke bengkel, deket kok. Tapi ada yang janggal. Samar dari kaca spion aku melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Seorang perempuan berkerudung dan 2 anak kecil memegang tangannya. Mereka menatap kami, mereka menatap Raga. Aku menoleh cepat, tapi di luar hanya ada Raga sendiri. Kiai Damin yang duduk di kursi belakang langsung membaca doa dalam hati. Wajahnya memucat. Ia menepuk bahu ayah pelan dan berkata lirih, "Jangan ikut dia, sudah waktunya dia dijemput."
Dan saat ayah menolak bantuannya dengan sopan, Raga hanya mengangguk. Namun senyum itu berubah getir. Ya sudah, saya cuma mau bantu. Lagian warung juga udah nggak ada. Ia menyalakan motornya dan saat ia melaju, aku melihat jelas. Bayangan Mak Romla dan dua anaknya duduk di bonceng di jok belakang. Dan mereka menoleh padaku tersenyum. Malam itu kami pulang dengan rasa penasaran, lega, tapi juga getir. 3 nama, 3 arwah, semua kini telah dituntaskan. Namun cerita belum selesai, karena keesokan harinya cermin itu retak sendiri, retakan membentuk garis seperti angka 7. Pagi hari rumah nenek kembali sunyi seperti biasa. Burung gereja berkicau di atap genteng, suara sayup motor sayur lewat di kejauhan, dan aroma kopi hitam mulai memenuhi dapur. Namun satu hal terasa ganjil, sejak kami bangun tidur, cermin ruang tamu retak. Retakan itu membentuk angka 7, seolah digores dari dalam permukaan kaca. Bukan karena terbentur dari luar. Kiai Damin datang pagi-pagi membawa kitab kecil dan dupa, lalu memeriksa cermin itu dalam diam. Ini bukan sembarang angka, ini pertanda, masih ada 7 roh yang terikat. Kami saling berpandangan, bukankah hanya Mak Romla dan 2 anaknya yang meninggal di kebakaran itu? Dari mana datang angka 7? Nenek pun akhirnya mengungkap sebuah fakta yang sudah lama ia simpan. Warung itu dulu bukan cuma milik Mak Romla, tapi warung keluarga besar. Ada 2 adik Mak Romla yang ikut tinggal di sana, dan 2 anak yatim titipan pesantren yang diangkat jadi anak. Kami terdiam. Semua korban kebakaran itu dilaporkan hanya 3, karena tubuh lainnya tidak ditemukan utuh, mungkin hangus, mungkin tidak dikenali. Tapi kini semuanya jelas. 7 nyawa, 7 jiwa yang terbakar, 7 dendam yang menggantung. Kiai Damin kemudian membaca sesuatu dari kitab kecilnya, lalu mendekati cermin yang retak. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa pelan-pelan. Tiba-tiba dari dalam muncul pantulan siluet, bukan kami, tapi 7 sosok samar berdiri berjajar. 2 perempuan dewasa, 2 anak kecil, dan 3 bayangan anak lebih kecil seperti remaja. Kiai Damin berhenti membaca. Ia berkata lirih, mereka belum semua tenang, masih ada 1 roh yang tertinggal. Hari itu kami kembali ke lokasi warung yang kini hanya berupa puing tanah terbakar dan semak liar. Saat melangkah ke sana, angin mendadak berhenti. Suara motor dan kendaraan jalan raya hilang, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Kami mendirikan tenda kecil di bekas pondasi dapur warung. Kiai Damin menggali sedikit tanah di sana dan menemukan sesuatu, sebuah boneka lusuh. Ini milik salah satu anak yatim yang diasuh Mak Romla, kata nenek pelan. Namanya Aulia. Kata nenek, Aulia dulunya pendiam, jarang bicara. Saat api menyambar warung malam itu, Aulia terakhir terlihat berlari ke arah dapur. Tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Kini arwahnya masih tertinggal, belum ikut menjemput pelaku. Kiai Damin lalu membakar dupa di atas tanah, menaruh boneka itu, dan membaca tahlil untuk mengantar roh Aulia. Namun sebelum doa selesai, angin besar berembus tiba-tiba. Abu dupa menyambar kemana-mana. Api kecil dari lilin menyala lebih besar, lalu padam sendiri. Dan dari semak belakang warung terdengar suara anak kecil menangis. Kami semua terdiam. Tangisan itu terdengar nyata, tapi saat kami mendekat, tidak ada siapa-siapa, kecuali bekas jejak kaki mungil di tanah basah. Jejak itu mengarah ke jalan raya, lalu berhenti seperti seseorang atau sesuatu telah dijemput. Dan ketika kami kembali ke rumah, retakan di cermin telah hilang. Cermin itu utuh seolah tidak pernah pecah. Malam pun turun, tapi suasana rumah tidak lagi sekelam sebelumnya. Tidak ada suara-suara aneh, tidak ada hawa dingin mendadak. Bahkan kucing nenek yang biasanya bersembunyi di bawah ranjang, malam itu tidur santai di atas karpet. Semua seperti kembali normal. Namun keesokan harinya sesuatu terjadi. Tepat di atas meja, terdapat secari kertas kuning kecoklatan. Kertasnya tua, seperti robekan buku doa zaman dulu. Di dalamnya tertulis dengan tinta hitam tulisan tangan. Terima kasih sudah mampir, sudah menyapa, sudah mendengarkan. Yang lain belum tentu begitu. Kami sudah pergi. Tanda tangan di bawahnya hanya simbol, seperti ukiran lingkaran dengan 7 garis kecil mengelilingi, seperti lambang 7 arwah. Kami semua terdiam, ayah duduk pelan, ibu menutup mulut dengan tangan. Nenek membaca kertas itu sambil matanya berkaca-kaca. Mereka itu baik sebenarnya,
Tapi karena meninggal dalam dendam dan terbakar hidup-hidup, jiwanya tidak tenang. Hari itu kami memutuskan pergi ke rumah Pak RW kampung. Ia adalah saksi mata saat kejadian kebakaran sebulan lalu. Dengan membawa surat dan cerita dari Kiai Darmin, kami mengusulkan agar diadakan tahlilan besar di lokasi bekas warung. Pak RW setuju, bahkan warga pun mendukung. Mereka merasa sejak kejadian itu banyak yang mengalami mimpi aneh dan sering melihat bayangan putih di sekitar perempatan jalan. Minggu malam tahlilan pun dilaksanakan. Warga datang dengan membawa lilin, air doa dan bunga 7 rupa. Saat doa dikumandangkan, angin semilir berembus pelan, seperti ada sesuatu yang akhirnya melepas genggamannya dari dunia ini. Seusai tahlilan, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam cukup lama. Di sana, satu tiang bekas warung tertulis nama-nama yang sudah pudar, dan di urutan ke-7 tertulis Aulia Indriani. Itu nama anak yatim yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Nama yang muncul dalam mimpi kami, nama yang jejak kakinya kami temukan di tanah belakang warung. Kini semuanya selesai, atau mungkin baru saja dimulai. Sudah 2 minggu berlalu sejak tahlilan besar di bekas warung perempatan. Warga merasa lega. Anak-anak mulai berani bermain sepeda di sekitar tikungan, dan para ibu tidak lagi melarang suaminya lewat jalan pintas saat malam. Namun ketenangan itu hanya bertahan 3 hari. Suatu malam sekitar pukul 2, suara motor meraung-raung membangunkan Pak Daryo, tukang ojek langganan warga. Ia tinggal tidak jauh dari perempatan itu. Pagi harinya Pak Daryo datang ke rumah Pak RW dengan mata merah. "Saya lihat sendiri, Pak. Warung itu terang benderang semalam. Lampunya nyala semua. Ada suara radio. Ada perempuan berdiri di balik etalase. Tapi pas saya deketin, hilang." Ia juga mengaku mendengar suara radio tua menyala sendiri, memutar lagu dangdut lawas yang mendayu. Lagu yang katanya dulu sering diputar pemilik warung. Cerita itu menyebar cepat. Dalam 3 hari, 2 kecelakaan beruntun terjadi di tikungan itu. Mobil travel terguling meski sopir mengaku tidak mengantuk. Sopir lainnya mendadak membanting setir karena mengira ada warung dan kerumunan orang menyeberang. Padahal menurut warga jalan itu kosong. Kami yang masih tinggal sementara di rumah nenek pun makin waspada. Ayah mulai mencari info dan mendapati sebuah benang merah yang mengerikan. Setiap kecelakaan terjadi tepat di depan warung itu dulu, dan semuanya bilang mereka lihat warungnya masih hidup lagi. Kiai Damin pun dipanggil kembali. Malam Jumat ia mengajak kami ke lokasi, membawa air doa, segenggam tanah dari kuburan pemilik warung, dan 1 buah radio rusak. Radio itu milik nenek, sudah lama disimpan, tapi malam itu begitu kami tiba di lokasi, radio itu menyala sendiri. Bunyi kresek-kresek lalu terdengar suara samar. "Masuklah, kembalilah, lapar." Lalu terdengar suara isak tangis perempuan. Radio itu lalu meledak kecil. Bukan ledakan keras, tapi cukup membuat casing plastiknya retak dan seisi radio hangus. Kami semua terdiam. Kiai Damin lalu menggelar sajadah dan mulai berdoa. Mereka belum selesai, mereka masih kelaparan, bukan makanan, tapi dikenang, didoakan, dan dimaafkan. 3 malam berturut-turut mimpi yang sama menghantui tidurku. Aku berdiri di depan warung itu, warung yang kini terlihat utuh, penuh cahaya. 7 orang berdiri di dalamnya, termasuk seorang perempuan muda yang tersenyum padaku, membawa sebungkus roti hangat. "Terima kasih sudah cerita ke orang-orang, kami pulang sekarang." Dan aku terbangun dengan bau roti baru di kamar. Namun tidak ada roti, tidak ada plastik, hanya setangkai bunga kenanga di atas bantal. Pak RW akhirnya membuat keputusan bersama warga, mendirikan tugu kecil di tempat bekas warung, bertuliskan nama-nama korban dan pengingat agar siapapun yang melintas jangan lupa baca doa. Sejak itu tidak ada lagi kecelakaan. Tapi sampai hari ini kadang tengah malam, dari rumah nenek yang tidak jauh dari sana, masih terdengar samar-samar suara radio tua menyala, memutar lagu dangdut sayu dari masa lalu. Pagi itu setelah tugu didirikan, kehidupan di sekitar perempatan jalan yang dulu dihantui warung itu perlahan kembali normal. Anak-anak bermain sepeda dengan riang, pedagang-pedagang kecil kembali menggelar dagangan mereka di sepanjang jalan, dan suara tawa mulai terdengar di setiap sudut desa. Namun meski semua terlihat tenang, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa melupakan mimpi-mimpi itu. Pada suatu malam, aku kembali melihat wajah perempuan muda itu. Di dalam mimpi ia tersenyum padaku.
membawa sebungkus roti sama seperti di dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Roti itu sangat harum, bahkan lebih harum dari yang pernah kucium. "Terima kasih sudah membantu kami. Kembali ke tempat yang seharusnya. Kami tidak akan mengganggu lagi. Ini adalah warung terakhir kami." Aku terbangun dengan hati berdebar. Namun kali ini saat aku membuka mata, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Tapi ada sebuah ketenangan yang datang begitu saja. Aku bergegas keluar dari kamar dan menuju ruang tamu, di mana ayah dan ibu sedang duduk bersama nenek. Ibu memandangku dengan wajah penuh pertanyaan, sementara ayah yang sejak awal tidak banyak berbicara, akhirnya membuka mulutnya. "Kau masih memikirkan mereka ya?" Aku hanya mengangguk, tanpa kata-kata. Ada sesuatu dalam diriku yang merasa terhubung dengan mereka, dengan roh-roh yang pernah menghuni warung itu. Sebuah hubungan yang tidak terucapkan, bukan karena takut, tapi karena rasa kasihan dan bela sungkawa. Kiai Damin datang ke rumah nenek untuk memberi doa terakhir. Ia tidak membawa apa-apa, hanya sebotol air suci yang sudah didoakan. Ia berdiri di depan kami, menatap tugu kecil di luar rumah yang kini menjadi penanda. Bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga tempat pulangnya jiwa-jiwa yang terlupakan. Kadang yang kita takutkan bukanlah yang ada di depan mata kita, tapi yang tersembunyi dalam hati kita. Jiwa-jiwa ini hanya ingin diingat, itu semua. Pak RW yang hadir di sana menatap tugu dengan mata berkaca-kaca. Warung itu tidak akan kembali, tapi mereka tetap ada di sini, di dalam kenangan kita. Hari-hari berlalu, tidak ada lagi suara radio yang mengganggu. Tidak ada lagi kecelakaan di tikungan itu. Kehidupan berjalan dengan ritme normalnya, meski tidak bisa menutupi jejak-jejak yang masih tertinggal di hati mereka yang pernah ada. Di malam yang tenang, aku duduk di depan rumah nenek, memandang bintang-bintang di langit. Ada ketenangan dalam setiap hembusan angin malam. Aku tahu warung itu tidak akan kembali, tapi kenangan tentang mereka yang pernah merasa terlupakan tetap hidup dalam setiap doa dan tahlilan yang kami lakukan. Aku menatap jalan yang mengarah ke perempatan itu. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Warung itu telah pergi, dan bersama mereka, arwah-arwah yang terjebak dalam penderitaan kini mereka telah mendapatkan kedamaian yang pantas mereka dapatkan. Aku pun bisa tidur dengan tenang malam itu, karena aku tahu mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu untuk dikenang. Tapi bagi mereka yang pernah bertemu dan mengalaminya, cerita ini akan tetap hidup. Tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka, akan selalu ada di jalan itu. Di perempatan yang dulu hanya dihiasi dengan kesedihan, kini di tempat itu ada harapan, ada doa yang mengalir, dan ada kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.